Di situ nggak hanya ngelihat pagar gaib ini, Ustadz Wahyu itu juga ngelihat ada sosok makhluk hitam tinggi besar di situ. Dia ini bawa tombak. Sosoknya itu serem banget lah pokoknya. Dia ini punya gigi taring tajam. Jadi jin ini itu kepalanya kepala kerbau, tapi tanduknya mirip tanduk bison. Sosok ini berkaki dan punya tangan layaknya manusia, dan badannya itu juga kekar seperti petarung. Nah, sosok ini itu dia pakai baju kebesaran ala kerajaan-kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bejo yang asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Bejo. Bejo ini asalnya dari salah satu daerah di Jawa Timur. Dan sebenarnya Bejo ini sudah lama sekali pengen membagikan ceritanya ini, tapi ada perasaan yang nggak nyaman setiap kali dia mengetik cerita ini. Jadi karena cerita ini menceritakan tentang kehilangan seorang ayah. Jadi di situ Bejo selalu ada perasaan sedih ketika menceritakan ayahnya yang sudah meninggal. Menurut Bejo dan keluarga, ayah bagi Bejo dan keluarga adalah sosok yang selalu menjadi tameng mereka. Jadi seorang pengayom, beliau juga seorang imam dan juga sosok yang sangat istimewa lah pokoknya bagi keluarga Bejo. Jadi tujuan Bejo di sini, dia ingin membagikan ceritanya ini agar pada suatu waktu ketika ada teman-teman yang mungkin juga mengalami peristiwa yang sama dengan apa yang dialami oleh keluarganya Bejo ini, saran dari Bejo, teman-teman bisa lebih bijaksana dan tidak salah langkah dalam mengambil keputusan, supaya kedepannya tidak mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh keluarga Bejo ini. Intinya, amarah atau emosi itu hanya mengalahkan logika kita, dan nanti akan berujung dengan penyesalan. Jadi teman-teman, Bejo ini berasal dari salah satu kota di Jawa Timur, yang dimana lokasi dia tinggal itu berbatasan langsung dengan Laut Selatan. Nah, kisah nyata ini terjadi pada tahun 2016. Keluarga Bejo ini adalah keluarga yang sederhana dan juga keluarga yang harmonis. Bejo mempunyai ibu yang sangat penyayang sekali, dan ayahnya adalah seorang yang sangat penyabar. Bejo adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Dan di sekitaran tahun 2000-an, ayahnya Bejo ini sempat ditawari oleh salah satu keluarganya. Nah, salah satu keluarganya ini menawarkan sebuah rumah, yang rumah ini dijual murah sekali di daerah desa di kelahiran ayahnya itu. Karena sang pemilik sebelumnya, sebut saja namanya Bu Waras. Beliau waktu itu, Bu Waras ini sedang mengalami kesulitan finansial. Jadi akhirnya setelah berembuk dengan ibunya Bejo, singkat cerita terjadilah transaksi jual beli rumah tersebut, dengan pertimbangan ayahnya Bejo ini pengen sekali kelak ketika beliau pensiun atau ketika di masa tuanya nanti, beliau itu bisa menikmati masa tuanya di tanah kelahiran beliau, yang menurut ayahnya Bejo itu jauh dari hingar-bingar kota.
Jadi rumah yang mereka beli ini mempunyai dua bangunan. Ada rumah di bagian depan dan juga rumah di bagian belakang. Yang rumah bagian depan inilah yang dibeli oleh keluarga Bejo. Karena rumah belakangnya itu pada saat itu masih ditempati oleh salah satu anaknya Bu Waras yang namanya Mas Tugio. Bertahun-tahun kemudian rumah yang mereka beli itu belum pernah mereka renovasi besar-besaran. Ya rumah itu dibiarkan seperti itu. Kadang-kadang ya mereka cuma sebulan sekali ke sana untuk ngecek kondisi rumah, apakah ada kerusakan atau enggak. Jadi itulah yang dilakukan oleh keluarga Bejo. Sedangkan di situ Mas Tugio, anak dari Bu Waras itu, dia masih tinggal di rumah bagian belakang. Dan memang Mas Tugio ini dikenal oleh para tetangga itu sebagai seorang paranormal, seorang dukun lah. Nah kira-kira di sekitaran tahun 2004, ayahnya Bejo ini mendengar bahwa Mas Tugio itu terlilit hutang. Hingga akhirnya dia terpaksa menghubungi ayahnya Bejo. Terus Mas Tugio ini meminta tolong supaya rumah yang ditinggali Mas Tugio itu dibeli sekalian oleh ayahnya Bejo. Dan itu Mas Tugio ini menjual kebun yang ada di belakangnya juga. Nah sempat waktu itu ketika ayahnya Bejo ini ditawari rumah tersebut oleh Mas Tugio, ayahnya Bejo menanyakan ke Mas Tugio lah, kalau rumahmu itu tak beli, kamu tinggal di mana yo? Nah Mas Tugio ini bilang, enggak apa-apa Pak, saya mau ngontrak aja Pak, gampang kalau soal itu. Nah terus di situ ayahnya Bejo bilang ke Mas Tugio ini, ya sudah enggak apa-apa, rumahmu tak beli. Tapi karena nantinya kami ini belum bisa menempati dalam waktu dekat, untuk sementara ya kamu tinggali aja dulu ya enggak apa-apa sama keluargamu. Nanti kalau kami sudah benar-benar pindah ke sana, baru kamu keluar cari kontrakan. Nah dari situ Tugio sangat berterima kasih ke ayahnya Bejo. Intinya di situ Tugio mengucapkan banyak sekali kata-kata manis. Dan singkatnya setelah segala urusan administrasi jual beli dan juga perpindahan kepemilikan itu selesai, keluarga Bejo akhirnya masih seperti sebelumnya. Ya mereka ini hanya berkunjung ke rumah itu hanya 1 bulan sekali ya untuk ngecek kondisi rumah dan ngecek keadaan di sekitarnya, apakah mungkin ada yang perlu dibenahi. Kalau memang masih aman ya mereka pulang lagi. Dan nggak terasa waktu pun berjalan. Waktu itu rasanya cepat banget berlalu. Tiba-tiba usaha ayahnya Bejo ini berkembang pesat sampai mulailah terkumpul tabungan, di mana tabungan ini sudah cukup untuk merenovasi total rumah mereka yang ada di desa itu. Dan seperti yang dijelaskan di awal, bahwa ayahnya Bejo ini pengen banget menikmati masa pensiunan atau masa tuanya di desa. Jadi di situ sebelum memulai renovasi total, mereka harus menyampaikan hal ini ke Mas Tugio dan juga keluarga. Karena waktu itu Mas Tugio dan keluarga ini masih tinggal di rumah bagian belakang. Singkatnya, pada bulan Januari 2007, ayahnya Bejo ini kemudian menemui Mas Tugio. Terus beliau menceritakan rencana dari ayahnya Bejo ini bahwa rumah itu akan segera mereka tempati atau segera mereka bangun kira-kira di awal tahun 2008. Dengan pertimbangan supaya Mas Tugio ini bisa lebih awal mempersiapkan diri selama 1 tahun untuk segera meninggalkan rumah. Nah Mas Tugio waktu itu menerima penjelasan dari ayahnya Bejo ini. Mas Tugio dan keluarga sudah mulai meninggalkan rumah. Dan akhirnya mulailah pembangunan rumah tersebut ini dilakukan. Jadi direnovasi sampai benar-benar layak huni. Dan pada saat pembangunan rumah itu, ada salah satu tukang yang bekerja di sana. Dia ini tiba-tiba menelpon ayahnya Bejo. Di situ dia menceritakan bahwa tiba-tiba mereka itu menggali suatu tempat terus menemukan kendi. Nah, kendi ini kondisinya itu dibungkus dengan sebuah kain. Posisi kendi itu persis ada di dapur rumah belakang, di bagian belakang. Nah, karena penasaran, ayahnya Bejo langsung bergegas menuju ke rumah tersebut. Dan ketika sudah sampai di sana, ayahnya Bejo ngeliat sendiri kendi itu. Memang ketika ngeliat pertama kali kendi ini memang terlihat aneh. Sempat waktu itu ayahnya Bejo berdiskusi agak lama dengan para tukang yang ada di sana. Akhirnya diambillah keputusan bahwa kendi ini akan dilarung ke sungai. Dan gak lama setelah penemuan kendi yang pertama dan kendi itu sudah dilarung di sungai besar, ada kejadian lainnya. Jadi pada saat penggalian untuk menata ulang pondasi rumah, salah satu tukang menemukan kendi yang hampir sama bentuknya seperti kendi yang sebelumnya.
Nah, rasa penasaran ayahnya Bejo itu semakin tinggi. Mulailah di situ beliau bercerita kepada keluarga. Di situ ayahnya Bejo cerita kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya, termasuk Bejo sendiri juga mengetahui hal ini dari ayahnya. Dari situ, baik ibu maupun Bejo dan juga saudara-saudaranya yang lain ini akhirnya jadi tahu tentang kendi misterius yang berada di rumah itu. Akhirnya mereka berusaha mengorek informasi dari tetangga-tetangga yang ada di sana. Dan ketika mereka mengorek informasi dari para tetangga, keterangan dari para tetangga itu mereka bilang, ternyata Mas Tugio itu memang seringkali melakukan ritual-ritual tertentu selama dia menghuni rumah tersebut. Dan salah satu tetangga ini bahkan juga menceritakan kepada ibunya Bejo bahwa Mas Tugio itu pernah bilang ke para tetangga ini, rumah ini tak tinggal, nanti pasti yang menempati itu pasti ndelosor. Sing manggoni pasti ndelosor. Itu artinya kira-kira Mas Tugio ini bilang, kalau rumah ini aku tinggalkan, yang penghuni selanjutnya itu pasti akan terkena bencana besar. Nah, mendengar ini, Bejo dan keluarga itu juga heran. Mereka itu berembuk dan juga mereka bertanya-tanya lah, kenapa ya kok Mas Tugio itu kok ngomong seperti itu? Padahal keluarga Bejo selama ini sudah baik kepada Mas Tugio dan keluarga. Bejo dan keluarga sendiri juga sudah menganggap Mas Tugio ini seperti saudaranya sendiri. Ternyata nggak cuma itu. Banyak berita fitnah yang ditujukan kepada Bejo dan keluarga dari Mas Tugio ini. Jadi Mas Tugio itu sering bilang ke para tetangga. Di situ katanya Bejo dan keluarga ini sering banget berusaha untuk mengusir Tugio dan keluarganya untuk segera keluar dari rumah. Nah, dia juga bilang kalau ayahnya Bejo ini adalah orang yang angkuh, sombong. Ya, macam-macam lah tuduhannya. Tapi bersyukurnya, tetangga-tetangga yang ada di sana itu nggak ada satupun yang percaya dengan mulut Tugio. Dan karena hal ini, akhirnya Mas Tugio itu jadi murka. Bahkan ketika dia dan keluarga itu keluar dari rumah itu, dia ini pergi begitu saja tanpa pamit kepada ayahnya Bejo, tanpa ada ucapan terima kasih, wes pokoknya menghilang begitu saja. Nah, selama pembangunan rumah ini, banyak kejadian ganjil yang dialami oleh para tukang yang bekerja di sana. Pernah suatu ketika ada tukang yang mereka ini lagi bikin tandon air. Nah, di tengah-tengah pekerjaannya itu, dia ini tiba-tiba didatengin sosok hitam besar banget. Jadi sosok ini kayak menyerupai bayangan hitam, tapi besar dan terlihat nyata di situ. Apalagi kejadiannya ini masih sore hari. Di momen itu sebenarnya si tukang ini sudah mau pingsan. Tapi dia sempat diselamatkan oleh beberapa temannya, diajaklah dia ke arah depan. Dan kejadian ganjil lainnya terjadi di tukang yang lain. Beberapa tukang di sana itu ternyata sering ngelihat ada segerombolan anak-anak kecil yang lagi mainan di situ. Tapi nggak lama kemudian mereka ini hilang. Nah, padahal rumah ini kosong. Anak-anak tetangga juga nggak ada yang main di situ. Jadi ceritanya beberapa tukang ini ada yang berpencar. Ada yang posisinya di belakang, terus yang ada di belakang itu mengerjakan sesuatu. Tiba-tiba dia mendengar ada suara anak-anak kecil yang lagi mainan. Awalnya dia abaikan. Dia pikir itu anak-anak kecil, anak dari tetangga. Ternyata setelah dia noleh ke arah belakang, di situ ada sekitar 4 atau 5 anak kecil yang lagi mainan di belakang. Dan mereka ini bermain di area yang tidak wajar. Artinya mereka main di rimbunan pohon bambu. Nah, nggak lama setelah itu ketika tukang ini mau menghampiri anak-anak kecil itu, si anak-anak kecil ini hilang. Nah, dan cuma itu, ketika para tukang ini kerja, mereka itu sering tiba-tiba mencium aroma anyir darah. Dan ketika mereka mencium aroma anyir darah ini, beberapa tukang itu bahkan ada yang sempat muntah. Anehnya, aroma anyir darah itu nggak lama kemudian berubah menjadi aroma wangi bunga melati. Dan akhirnya beberapa waktu pun berlalu, ketika renovasi tersebut, ada tukang yang di situ sering dipanggil oleh sosok yang tak kasat mata. Suatu ketika, hal ini dialami oleh tukang yang bernama Edi. Waktu itu ceritanya Edi ini lagi ngerjain salah satu bagian rumah. Tiba-tiba, ada yang manggil namanya, Edi. Edi yang waktu itu kerja, dia langsung berhenti, dia noleh ke belakang. Dan itu Edi langsung merinding. Jelas waktu itu Edi ngerasa aneh, karena itu suaranya suara wanita tua. Nah, akhirnya dari situ Edi cuek. Dia mengerjakan lagi pekerjaannya itu. Nggak lama kemudian, dia dipanggil lagi, Edi.
Langsunglah di situ Edi lari ke depan dan dia melaporkan hal ini ke teman-temannya. Dia cerita bahwa dia ini baru saja dipanggil sosok wanita tua karena suaranya itu suara perempuan tua. Akhirnya rame-rame didekatilah oleh teman-temannya Edi. Sumber suaranya dari mana tadi? Edi menunjukkan ke satu titik. Ternyata di situ nggak ada siapa-siapa. Nah, singkat cerita, kira-kira sekitar 2 bulanan lebih akhirnya rumah keluarga Bejo ini selesai. Dengan raut wajah bahagia di situ Bejo ngelihat ayahnya itu seneng banget. Ketika ngelihat rumah barunya ini sudah selesai, sudah bagus kondisinya, ayahnya itu seneng banget. Di situ kata ayahnya Bejo, rumah ini benar-benar sesuai dengan impian ayah selama ini. Dan pas banget lah untuk menghabiskan masa tua ayah di rumah ini. Akhirnya dengan berdirinya rumah tersebut, ini membuat ayahnya Bejo itu jadi sering tidur di situ. Sampai pada akhirnya beliau ini sering berangkat kerja dari desanya. Bahkan rumah mereka yang ada di kota itu akhirnya dipasrahkan kepada kakak keduanya Bejo. Nah, sedangkan kakak pertamanya Bejo ini sudah menikah dan beliau tinggal di Jakarta. Jadi pada saat rumah ayahnya Bejo di desa itu selesai dibangun, mereka pun akhirnya menggelar acara khataman Quran di rumah. Kurang lebih acara khataman Quran ini digelar sekitar 7 hari. Mereka di situ melakukan kegiatan seperti mengaji, terus mereka itu membaca Al-Quran, dibantu dengan santri-santri yang ada di pondok yang lokasinya ada di dekat rumah sana. Nah, kehidupan mereka ketika awal-awal menempati rumah tersebut, awalnya itu berjalan dengan normal. Gak ada gangguan-gangguan seperti pada saat pembangunan. Rasanya waktu itu yang dirasakan oleh Bejo dan keluarga, kondisi di sana itu aman, tentram, tenang banget lah pokoknya. Inilah yang dirasakan oleh Bejo dan sekeluarga. Singkatnya, di tahun 2014, ketika Bejo ini lulus kuliah, setelah itu dia langsung bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Tapi meskipun Bejo posisinya ada di Jakarta, komunikasi Bejo dan keluarga itu tetap terjaga melalui telepon. Di masa-masa itu, ayahnya Bejo ini sering banget menceritakan petualangan barunya di rumah barunya itu. Jadi beliau ini sering banget cerita ke Bejo ketika Bejo telepon. Dia bilang, ayah seneng banget nak, di sini ayah punya kebun. Jadi ayah sekarang mulai belajar nanam-nanam tanaman. Beliau juga bilang waktu itu bahwa beliau ini punya kebun sendiri. Ayahnya juga cerita beliau menanam segala jenis tanaman. Selain itu ada juga bunga dan juga beberapa pohon sengon yang ditanam oleh ayahnya Bejo. Nah, ketika mendengar kabar ini dari ayahnya, Bejo itu merasa tenang ketika bekerja. Intinya di situ Bejo ikut senang mendengar orang tuanya bahagia dengan kehidupan barunya. Dan akhirnya menginjak tahun 2015, Bejo ini mendapat tawaran untuk mutasi ke kota Kediri, Jawa Timur. Bagi Bejo, ini adalah kesempatan yang sangat berharga, karena dia nantinya bisa dekat dengan keluarganya. Jadi di situ tanpa pikir panjang, Bejo menerima tawaran ini. Pikir Bejo waktu itu ketika di Kediri nanti, dia bisa setiap minggu menjenguk orang tuanya di desa. Nah, Bejo ingat betul hari itu. Hari itu hari Sabtu sore. Ketika tiba di rumah ayahnya yang ada di desa, Bejo tanya ke ibunya, "Bu, ayah mana, Bu?" "Lah itu ayahmu di kebun." Akhirnya dengan langkah semangat disusullah ayahnya ini ke kebun belakang ditemani oleh ibunya Bejo juga. Di situ ada percakapan antara Bejo dan ayahnya waktu itu. Kira-kira percakapannya seperti ini. Si Bejo ini tanya ke ayahnya, "Ya, ayah ini sudah sore kok masih di kebun. Istirahat ya, sebentar lagi maghrib." Terus di situ ayahnya jawab, "Bentar nak, ini kalau rimbunan pohon bambu ini dibiarkan, nanti malah merubuhkan tembok rumah kita." Nah, kebetulan memang pepohonan-pepohonan bambu itu milik tetangga mereka. Dan kebetulan juga ranting-ranting dan juga beberapa daun-daunnya itu sudah mengenai tembok rumah keluarganya Bejo. Terus Bejo bilang di situ, "Sudah ya, biarin aja ya, nanti pasti dirapikan sama orangnya." Ibunya Bejo ini juga nimpali, "Ya sudah, nanti ibu yang bantu sampaikan ke orangnya, biar nanti segera ditebang." Nah, Bejo ini rencananya mau menemani ibunya ketika ibunya nanti ngomong kepada tetangganya tersebut, supaya nggak ada salah paham lah sama tetangganya itu. Akhirnya ketika berjalan meninggalkan kebun mereka, tiba-tiba mereka melihat ada beberapa pohon bambu yang sudah doyong. Ini memang mengganggu jalan. Dan secara spontan oleh ayahnya Bejo itu dipotonglah bambu ini. Dak, dak, dak. Terus tiba-tiba dari arah rumah tetangga itu mereka mendengar, "Kalian itu mentang-mentang orang kaya seenaknya sendiri." Nah, sontak mereka kaget mendengar ini loh.
Ini suara siapa? Suaranya ini berasal dari dapurnya Pak Ngadio. Apa iya ini Pak Ngadio yang ngomong seperti ini? Kok nggak memunculkan wajahnya? Nah, akhirnya dari situ, singkat ceritanya, ibunya Bejo ini sudah menyampaikan hal ini ke Pak Ngadio, perihal barongan bambu itu. Tapi ternyata nggak ada respon dari beliau. Akhirnya karena ayahnya Bejo ini sudah mulai kesal, dia kembali lagi ke area pohonan bambu itu yang memang sudah mengganggu, sudah masuk ke pekarangan keluarganya Bejo. Di situ ayahnya Bejo akhirnya memotong sendiri rimbunan pohon bambu itu yang memang jelas-jelas sudah mengganggu. Karena jujur, menurut Bejo, ini sudah sekitar hampir 40%-an lah pepohonan bambu itu masuk ke kebun keluarganya Bejo. Dan akhirnya membuat tanaman mereka yang ada di sana itu nggak bisa mendapatkan pencahayaan yang cukup. Nah, pasca peristiwa pemotongan pepohonan bambu itu, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba Bejo sekeluarga ini nggak disapa oleh Pak Ngadio dan keluarganya. Jadi setelah peristiwa itu, Bejo akhirnya kembali bekerja dan juga kembali beraktivitas. Terus pada satu waktu, ibunya Bejo ini sempat menelpon Bejo. Di situ beliau cerita. Beliau ini bilang ke Bejo, "Nak, kamu sementara nggak usah pulang dulu ya. Sementara istirahat di kos aja." Di situ Bejo semakin penasaran, loh ada apa? Dia tanya ke ibunya, lah memangnya kenapa Bu? Ibu sama ayah ini sehat kan? Nggak apa-apa kan? Nggak ada apa-apa kan Bu? Alhamdulillah sehat Le. Tapi itu loh, ayahmu ini emosi terus, dipancing terus emosinya sama Pak Ngadio itu. Loh maksudnya dipancing emosinya gimana Bu? Lah itu loh Le, talang pembuangan air Pak Ngadio itu diarahkan ke sambungan rumah depan dan juga belakang rumah kita. Jadi kayu-kayu penyangga di rumah kita itu jadi lapuk. Lah terus ayah gimana Bu? Tanya Bejo seperti itu. Ya ayah ini sudah ibu redam terus supaya nggak terlalu marah. Ibu juga sudah manggil tukang supaya tukang ini buatin jalan buat air lah. Supaya airnya ini terbuang di depan dan gak ngendon di sambungan teras rumah belakang. Sudah diarahin juga pakai paralon. Jadi kita nggak ganggu keluarga Pak Ngadio. Terus kata Bejo di situ, ya sudah gitu aja Bu. Hitungannya kan kita ini pendatang. Walaupun memang ayah itu lahir dan besar di sana, tapi kan ayah ini sudah lama nggak tinggal di sana. Sudahlah kita ini pendatang, kita ngalah aja. Terus ibunya ngomong lagi, katanya setiap hari Kamis malam Jumat itu mereka selalu mencium aroma kemenyan. Nah itu terjadi dari mulai jam 11 malam sampai jam 2 dini hari. Di situ Bejo akhirnya bilang, loh ibu tahu dari mana Bu? Akhirnya si ibunya ini bilang, ya gimana Le? Memang bersamaan dengan peristiwa bau kemenyan itu, ibu ini selalu keluar, selalu mencari sumber baunya ini dari mana. Dan kayaknya memang sumber baunya ini dari rumah keluarga Pak Ngadio. Dan dari situ, bersamaan dengan peristiwa yang terjadi dialami oleh keluarga Bejo ini, kondisi kesehatan ayahnya Bejo itu mulai bermasalah. Jadi beliau ini sering banget merasakan nyeri di bagian ginjal. Sampai akhirnya ayahnya ini dirawat di rumah sakit. Dan di rumah sakit pun diagnosanya kemungkinan ayahnya ini menderita sakit batu ginjal. Tapi hasil dari ronsennya itu nggak menampakkan adanya batu ginjal. Dan semenjak tahu bahwa ayahnya ini sakit, Bejo itu sudah langsung memutuskan untuk resign dari pekerjaannya supaya dia bisa total untuk merawat ayahnya. Sampai pada akhirnya keluarga Bejo memutuskan untuk pindah dari satu dokter ke dokter yang lain, pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Mereka juga akhirnya sempat menuju keluar kota untuk memeriksakan kondisi kesehatan ayahnya. Mereka cari rumah sakit yang terbaik untuk ayahnya. Hingga pada suatu kondisi kesehatan ayahnya ini akhirnya mulai membaik. Waktu itu ayahnya Bejo senang banget karena sudah nggak mengalami nyeri di bagian belakang. Akhirnya Bejo dan keluarga memutuskan untuk pengobatan rawat jalan. Nah, dalam perjalanan menuju ke rumah, mereka semua itu bersyukur. Mereka menyambut benar-benar ayahnya yang pulang dari rumah sakit. Dan ketika baru menginjakkan kaki di rumah, nyeri itu datang lagi. Ayahnya itu mengerang kesakitan lagi. Mereka semua bingung. Padahal obat itu juga sudah diminum. Bejo dan keluarga akhirnya mulai mencoba dengan cara lain. Mereka akhirnya mencoba mengkompres perut ayahnya itu dengan air hangat. Selain itu, mereka juga mulai merubah posisi tidur ayahnya supaya ayahnya itu tidur lebih nyaman. Jadi semua cara ini sudah mereka coba. Tapi nyeri yang dialami oleh ayahnya itu tetap dirasakan terus. Sampai kira-kira menjelang maghrib, atau yang dikenal dengan nama waktu surup, beliau bilang bahwa beliau ini kondisinya lemas banget.
Beliau sudah nggak bertenaga sama sekali. Akhirnya dengan segera, kedua kakak Bejo itu langsung memeriksa tensi darah ayahnya. Setelah mereka periksa, salah satu kakak Bejo ini berucap dengan lantang ke Bejo, "Jo, ayo Jo, nyalain mobilnya Jo, ayah ngedrop lagi ini Jo, tensinya nggak stabil lagi." Langsunglah cepet-cepetan Bejo nyalakan mobilnya, mereka bopong ayah dengan segera masuk ke dalam mobil, terus akhirnya di situ Bejo langsung tancap gas. Yang dirasakan waktu itu oleh Bejo, dia ini pingin segera sampai ke rumah sakit. Dia sudah nggak ingat melaju dengan kecepatan berapa mobil waktu itu. Pokoknya kenceng banget. Dan dalam perjalanan itu, mereka ini nggak akan mungkin sampai ke rumah sakit dengan segera. Karena jarak ke rumah sakit itu masih cukup jauh sekali. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencari puskesmas atau klinik terdekat. Singkatnya, ada puskesmas di situ. Mereka langsung menuju ke sana. Dan begitu sampai, ayahnya Bejo ini langsung mendapatkan penanganan. Beliau langsung menggunakan oksigen. Sedangkan suster yang membawa ayahnya Bejo menuju ke dalam itu, beliau ini sambil terus bicara ke ayahnya Bejo. Si suster ini bilang, "Bapak jangan tidur ya Pak, Bapak tetap melek ya Pak, jangan tidur Pak, ayo Pak bangun, bangun." Nah di situ ayahnya Bejo ini merespon. Tapi beliau ini malah bilang, "Suster, saya ngantuk banget, saya nggak bisa nahan, saya ngantuk, pengen tidur." Nah, si suster ini menyampaikan lagi, "Pak, ayo Pak, jangan tidur, ayo ditahan. Jangan ngantuk Pak, ayo bangun." Sambil suster ini menepuk-nepuk tubuh ayahnya Bejo. Dan setelah mendapatkan penanganan di puskesmas, akhirnya Bejo dan keluarga ini mulai memutuskan untuk membawa ayahnya itu ke rumah sakit. Disitulah mental keluarga Bejo ini benar-benar campur aduk. Karena mereka ini kan baru pulang dari rumah sakit yang ada di luar kota. Kok malah sekarang mereka ini harus kembali lagi masuk ke rumah sakit di tempat yang berbeda. Di situ Bejo melihat kesedihan di raut wajah ibunya. Jadi di situ sambil memeluk ibunya, Bejo ini bilang, "Ibu sabar nih Bu, insya Allah ayah segera sehat." Disitulah ibunya ini sudah nggak bisa lagi menahan rasa sedihnya, air mata ibunya ini pun tumpah. Terus di situ ibunya ini sambil terisak beliau bilang, "Ya ayahmu itu loh nggak pernah salah sama siapa-siapa. Beliau ini juga nggak pernah sakit yang aneh-aneh. Kok sekarang tiba-tiba kayak gini, sakitnya itu aneh banget." Di situ tetap Bejo dan kakak-kakaknya ini berusaha terus untuk menenangkan ibu mereka. Hingga pada malam ketiga, kondisi ayahnya Bejo itu ketika di rumah sakit ini belum ada perubahan sedikit pun. Tensinya juga begitu terus. Di malam itu, Bejo dan ibunya ini bergantian tidur menjaga ayahnya. Karena kakaknya Bejo waktu itu sudah kelihatan capek banget, ibu akhirnya memaksa kedua kakaknya Bejo ini untuk pulang dan tidur ke rumah. Nah, hal yang diingat Bejo dari awal ketika ayahnya dirawat inap di rumah sakit ini, setiap jam 4:30 sore sampai menjelang maghrib, ayahnya itu kok selalu menggigil kedinginan. Dan mulai saat itu, beliau akan selalu menggigil kedinginan sampai menjelang subuh. Ternyata hal ini nggak cuma diamati oleh Bejo, ibunya Bejo pun juga mengamati ini. Jadi polanya itu hampir sama setiap hari. Beliau di situ mulai berpikir, ibunya ini mulai ngomong ke Bejo, "Ini kenapa ya Jo, kok ayahmu itu tiap menjelang maghrib sampai subuh ini kok selalu kayak gini? Di luar itu masih normal kondisinya, di luar jam-jam itu masih normal. Ini yang menurut mereka itu aneh." Dan kira-kira di hari keempat ketika ayahnya Bejo ini ada di rumah sakit, ketika itu ibunya ini lagi tidur. Dan sekitar jam 10 malam, Bejo waktu itu kondisinya lagi menjaga ayahnya. Tiba-tiba dia kaget. Waktu itu Bejo ngelihat sendiri. Jadi ayahnya yang posisinya itu tidur di tempat tidur, tiba-tiba dari arah bawah itu kayak ada yang mendorong sampai ayahnya ini hampir terlempar. Nah, jadi di situ seolah-olah kayak ada orang yang ada di bawah ranjang tempat tidur ayahnya yang dorong dari bawah. Jadi sempat badan ayahnya Bejo ini sempat keangkat ke atas. Seketika itu juga ayahnya Bejo ini langsung kaget. Jadi langsung Bejo itu ngecek kondisi di bawah kolong tempat tidur. Dan memang nggak ada apa-apa di bawah itu. Semua besi penyangga ini dicek. Mungkin ada yang rusak. Dan di situ kaki-kaki tempat tidur juga dicek. Semuanya normal. Bejo sendiri juga heran sekaligus merasa aneh. Tadi suara keras itu apa? Terus energi besar apa yang dari bawah ranjang yang sampai akhirnya bisa mendorong ayahnya itu? Dan nggak lama setelah itu ayahnya pun cerita ke Bejo. Kata ayahnya, beliau ini sempat mimpi. Posisinya waktu itu beliau mimpi ada di rumah. Terus beliau ini melihat ada 5 ekor macan loreng mengelilingi rumah.
Jadi macan-macan ini cuma jalan memutari rumah sambil terus memandang ke arah ayahnya Bejo. Dari situ ayahnya Bejo ini sempat tanya ke ibunya Bejo, mimpiku itu tadi artinya apa ya, Bu? Nah, ibunya Bejo sendiri juga nggak bisa membahas soal itu, nggak bisa menjawab. Nggak lama setelah itu, ketika mereka semua diem, ayahnya Bejo melanjutkan ceritanya lagi bahwa beliau juga mimpi. Beliau ini mimpi bertemu dengan Mbah Buyut. Mbah Buyut ini adalah almarhumah ibu dari ayahnya Bejo. Di situ kata ayahnya Bejo, Mbah Buyut ini datang, terus ngajak ayahnya Bejo itu pergi jalan-jalan ke tempat yang belum pernah disinggahi oleh ayahnya Bejo. Dalam pertemuan itu, ayahnya Bejo ini sempat bilang ke Mbah Buyut, loh kenapa kok mau ngajak aku jalan-jalan toh, Bu? Terus kata Mbah Buyut, beliau ini katanya sudah kangen sama ayahnya Bejo. Jujur, ketika mendengar cerita tentang mimpi ayahnya itu, Bejo dan ibunya ini langsung terdiam. Bejo di situ sudah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Begitupun juga dengan ibunya Bejo. Jadi akhirnya Bejo di situ nggak bisa menjawab ayahnya ini. Dan suasana tiba-tiba berubah jadi hening. Dan singkat cerita, kedua kakaknya Bejo ini pun datang. Mereka bertiga akhirnya berdiskusi sambil menjaga ayah mereka yang kembali tidur. Hingga pada akhirnya, setelah mereka berdiskusi itu, mereka putuskan untuk memanggil salah satu teman dari ibunya, yaitu seorang ustadz. Beliau ini namanya Ustadz Wahyu. Ustadz Wahyu ini dikenal beliau selalu membantu orang-orang yang terkena gangguan mistis. Nah, kira-kira di hari ke-8, tensi ayah waktu itu sudah mulai agak normal. Jadi di situ ayahnya Bejo itu diizinkan untuk meninggalkan rumah sakit, tapi memang beliau harus tetap kontrol rutin di rumah sakit. Terus setelah menjemput Ustadz Wahyu ini langsung dibawa ke rumah lebih dulu. Karena Bejo dan keluarga ini takut hal-hal yang seperti kemarin itu terjadi lagi. Jadi mereka itu nggak bisa membayangkan nanti ketika ayahnya sudah pulang ke rumah, terus ketika masuk rumah beliau bereaksi kesakitan lagi. Mereka nggak mau itu terjadi lagi. Jadi akhirnya Ustadz Wahyu lah yang dikirim lebih dulu ke rumahnya untuk membersihkan energi-energi negatif yang ada di rumah beliau. Dan karena mereka sudah yakin bahwa yang diderita ayahnya ini adalah sakit non-medis, mereka akhirnya ya memanggil Ustadz Wahyu ini untuk membantu pengobatan ayahnya. Singkatnya, di situ Ustadz Wahyu ini didampingi oleh kakaknya Bejo. Mereka berdua menuju ke rumah. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di rumah, Ustadz Wahyu itu langsung minta izin kepada kakaknya Bejo untuk menuju ke kebun. Kayaknya di situ Ustadz Wahyu ini melihat ada sesuatu yang aneh di kebun. Akhirnya ditemani oleh kakaknya Bejo, beliau menuju ke kebun. Di situ disaksikan oleh kakaknya Bejo sendiri, ada 2 pohon pisang. Pohon pisang ini kondisinya itu sudah membusuk. Jadi kayak busuknya itu aneh. Selain itu ada juga 2 pohon pepaya yang kondisinya kayak terserang penyakit. Jadi pepaya ini menguning dan juga layu. Dan ini aneh banget. Padahal sebelum mereka membawa ayah Bejo ini ke rumah sakit, baik pohon pisang dan juga pohon pepaya ini kondisinya masih seger. Bahkan waktu itu pohon-pohon ini sudah mau berbuah. Anehnya ketika waktu itu Ustadz Wahyu melihat kondisi pohon pisang dan juga pohon pepaya ini membusuk semua dan kayak terserang penyakit. Nah, selanjutnya di situ Ustadz Wahyu ini bilang, maaf ya. Dia bilang ke kakaknya Bejo, ini maaf ya mas, ini ada yang nggak seneng sama ayah kalian. Ini semua santet kiriman nih. Nah di situ kakaknya Bejo ini langsung berucap istighfar ketika mendengar hal ini dari Ustadz Wahyu. Nggak lama kemudian Ustadz Wahyu pun menyampaikan, jadi ketika mereka tadi tiba di rumah keluarga Bejo itu, Ustadz Wahyu ini ngeliat di situ ada semacam pagar. Pagar ini bukan pagar yang terlihat secara nyata, tapi bisa dibilang ini adalah pagar gaib. Di situ nggak hanya ngelihat pagar gaib ini, Ustadz Wahyu itu juga ngelihat ada sosok makhluk hitam tinggi besar di situ. Dia ini bawa tombak. Sosoknya itu serem banget lah pokoknya. Dia ini punya gigi taring tajam. Jadi penjelasan dari Ustadz Wahyu seperti itu. Pagar gaib ini bisa dibilang adalah doa dan amal ibadah dari penghuni rumah. Yang artinya ini adalah doa dan ibadah dari Bejo dan keluarga. Dalam hal ini memang pagar gaib itu adalah doa dan ibadah dari keluarganya Bejo yang akhirnya membentuk pagar gaib tersebut. Nah, kata Ustadz Wahyu, selama ini ada energi negatif yang berusaha menembus pagar ini. Tapi waktu itu dia belum mampu. Nah, tapi ketika ada salah satu penghuni rumah yang amarahnya itu kepancing,
dia ikut kebawa emosi, akhirnya energi positif ini akan melemah. Dan secara perlahan, energi-energi negatif yang selama ini berusaha menembus pagar gaib itu, akhirnya mulai berhasil masuk dan mulai menembus rumah tersebut. Pada akhirnya, santet ini masuk menembus rumah dan akhirnya menyerang ayahnya Bejo. Di situ Ustadz Wahyu juga bilang, ketika santet ini berhasil menembus rumah, mulailah ada serangan-serangan yang terjadi. Jadi dengan bantuan jin, santet ini pun mulai bereaksi. Jadi di situ ada sosok yang berjaga-jaga terus di kamar tidur ayahnya Bejo. Kata Ustadz Wahyu, sosok ini adalah sosok jin petarung. Tampilannya itu aneh. Jadi jin ini, itu kepalanya kepala kerbau, tapi tanduknya mirip tanduk bison. Sosok ini berkaki dan punya tangan layaknya manusia. Dan badannya itu juga kekar seperti petarung. Nah, sosok ini itu dia pakai baju kebesaran ala kerajaan-kerajaan. Nah, sosok inilah yang selalu menyakiti perut ayahnya Bejo. Jadi ketika Ustadz Wahyu bilang bahwa sosok inilah yang sering kali menyerang bagian perut ayah mereka, kakaknya Bejo di situ juga kaget. Karena sekalipun mereka nggak pernah menceritakan ke Ustadz Wahyu soal sakit di bagian perut yang dialami oleh ayah mereka. Dari situ kakaknya Bejo ini cuma berkata dalam hati, ini kok bisa Ustadz Wahyu ini tahu tentang sakit yang dialami oleh ayah mereka. Nah, selain itu ada juga satu sosok di kamar mandi. Sosok ini berwujud sesosok putri. Tapi kata Ustadz Wahyu, sosok ini nggak mengganggu. Dan seringkali dia ini menyuruh dua sosok yang sering mengganggu ayahnya Bejo itu untuk segera pergi meninggalkan rumah. Nah, mulailah di situ Ustadz Wahyu ini melakukan pembersihan. Beliau berucap, Bismillah mas, ayo mas. Ini semoga nggak balik lagi ya. Bismillah, ayah sampean segera kembali sehat. Nah, setelah dilakukan pembersihan itu, Bejo dan kakak-kakaknya ini nggak menempatkan ayah mereka di kamar yang semula. Mereka pindahkan ke kamar yang lain. Dan di situ kondisi ayah mereka itu sudah mulai membaik. Nah, mereka di situ berusaha mengupayakan bagaimana solusi untuk kesehatan ayah mereka. Sampai pada akhirnya, sang ayah ini memaksa kembali ke rumah sakit yang ada di luar kota. Ayahnya ini bilang beliau ingin medical check up sekaligus perawatan kesehatan. Dan singkatnya, mereka akhirnya membawa ayahnya itu menuju ke rumah sakit yang ada di luar kota ini. Nah, difoto lagi lah di bagian ginjal ayahnya itu, di situ terlihat ada sedikit gumpalan batu ginjal kristal. Menurut dokter, itu masih dalam tahap bisa hancur sendiri. Tapi karena keluarga Bejo menginginkan supaya ayah mereka ini segera sembuh, segera sehat kembali, akhirnya dilakukanlah tindakan operasi laser untuk menghancurkan batu ginjal tersebut. Operasi ini pun akhirnya dilakukan dan alhamdulillah operasi ini berjalan sukses dan lancar. Tapi tepat 2 hari pasca operasi tersebut, mereka semua, Bejo dan keluarga ini harus ikhlas lagi dengan kondisi ayah mereka yang mengalami drop dan akhirnya harus terpaksa masuk ICU. Dan sekiranya sekitar jam 11 malam waktu setempat, ayahnya Bejo ini meninggal dunia. Nah, tentu yang dirasakan oleh Bejo dan keluarga, mereka itu sedih banget. Mereka sempat menyesal karena belum maksimal melakukan pengobatan untuk ayahnya. Ibu Bejo itu berulang kali sambil menangis beliau selalu berucap, kalau saja dengan kembalinya ayah kalian ke desa ini, membuat ayahmu kayak gini, ibu nggak akan pernah izinkan. Sekalipun ibu nggak akan pernah izinkan. Tapi pada akhirnya Bejo dan keluarga ini menyadari bahwa semua ini adalah takdir Allah. Dan takdir Allah itu memang yang terbaik. Allah yang lebih tahu mana yang baik untuk hambanya. Terlepas ayah mereka itu sakit berkepanjangan karena serangan-serangan santet dari tetangganya, semua itu atas izin Allah. Dan 4 hari setelah ayah mereka itu meninggal, di malam itu, ibunya Bejo ini posisinya lagi masak di dapur. Beliau waktu itu sambil masak, sambil ngelihat ke arah kebun. Di situ, ibunya ini teringat lagi dengan ayahnya Bejo. Karena biasanya di rumah itu, ayahnya Bejo itu selalu beraktivitas di kebun. Nah, tiba-tiba di situ, ibunya Bejo itu ngelihat ada semacam anak panah. Yang dimana anak panah ini, ujung panahnya itu menyala api. Anehnya lagi, anak panah itu kayak berputar-putar. Jadi dia ini terbang, kayak muter-muter. Jadi yang dilihat oleh ibunya Bejo, ibaratnya anak panah ini kayak nyari jalan keluar.
Jadi anak panah ini nggak bisa keluar, dia muter-muter terus di rumah itu. Sampai di situ akhirnya ibunya Bejo ini ngelihat anak panah yang muncul apinya itu tiba-tiba jatuh ke tanah dan langsung padam. Keesokan harinya beliau mencari anak panah ini. Ternyata sampai hari itu beliau nggak menemukan lagi. Akhirnya tepat 7 hari pasca meninggalnya ayahnya Bejo, Ustadz Wahyu itu sempat menelpon kepada keluarganya Bejo. Beliau cerita bahwa jin yang bersosok kepala kerbau itu datang ke mimpi Ustadz Wahyu. Sosok ini bilang ke Ustadz Wahyu, "Aku saiki melu sopo, aku saiki melu sopo, juraganku mati." Dia bilang ke Ustadz Wahyu, "Aku sekarang mau ikut siapa? Bosku sudah meninggal." Nah, kemungkinan besarnya sang dukun yang diperintah oleh orang jahat yang selama ini nggak suka dengan ayahnya Bejo itu sudah meninggal. Jadi si dukun tersebut sudah meninggal dan para ingon-ingonnya ini nggak tahu harus kemana. Di situ Ustadz Wahyu ini cuma mengusir sosok tersebut. Dan singkatnya setelah peristiwa itu, Bejo dan sekeluarga akhirnya memutuskan kembali hidup di rumah pertama mereka yang ada di kota. Dan nggak lama kemudian, ibunya Bejo akhirnya memutuskan untuk menjual rumah mereka yang ada di desa itu. Dan alhamdulillah ketika Bejo mengirimkan cerita ini di Kembara Sunyi, kehidupan Bejo sekeluarga itu sudah berjalan normal, mereka sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Dan sebelum menutup cerita ini, ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bejo kepada kita semua teman-teman. Jadi Bejo ini berpesan, sebaiknya janganlah mudah terpancing emosi dalam kondisi apapun, yang pada akhirnya itu akan merugikan kita sendiri. Karena kita tidak pernah tahu lawan kita itu seperti apa. Jadi jangan menghabiskan energi kita dengan selalu mengisi hati kita dengan amarah, dengki, dan juga dendam. Karena penyakit hati ini sebenarnya adalah pintu untuk masuknya pilar-pilar energi negatif, seperti santet dan juga semacamnya. Dan bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan pernah meninggalkan sholat, karena hanya dengan sholat, seorang hamba itu bisa begitu dekat dengan Tuhannya. Dan semoga kisah dari Mas Bejo dan keluarga ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ku nyanyikan lagu nan gembira, ingin ku ceritakan rahasia suka, ingin ku syairkan senandung asmara di titik saat kita berjumpa pula. Non ku harap senyum gelap senda gurau, duduk bersanding dekat di atas dangau, mendengarkan unggas bebas nan berkicau. Kau hilang hatiku